sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang. Polisi ini auto nyesel. Niat menilang seorang pengendara justru berakhir menjadi bumerang ketika identitas orang yang dihentikan mulai terungkap. Dalam hitungan hari, video kejadian itu menyebar kemana-mana, memicu perdebatan hingga berujung pada pencopotan jabatan. Ironisnya, bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi juga muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah semua polisi memang berwenang melakukan tilang manual? Bagaimana sih sebenarnya prosedur jika dihentikan ternyata adalah anggota TNI? Dan mengapa ada razia yang sah, tetapi ada pula yang diduga ilegal? Tonton sampai akhir, karena ironi terbesar justru muncul pada pembahasan terakhir. Perimisan, oke. Berarti razia ya? Bukan karena ada pelanggaran kasat mata, bukan OTT. Oke. Sebuah razia lalu lintas yang tampak biasa mendadak berubah menjadi perbincangan netizen setelah rekamannya beredar luas di media sosial pada awal Januari tahun 2023. Dalam video itu, seorang polisi menghentikan pengendara sepeda motor, lalu secara spontan mencabut kunci motornya sebelum meminta kelengkapan surat kendaraan. Pengendara sempat memprotes tindakan tersebut, tetapi tetap berbicara dengan nada yang tenang dan memilih mengikuti proses pemeriksaan. Nah, suasana langsung berubah ketika SIM yang diserahkan memperlihatkan bahwa pengendara itu merupakan anggota TNI. Polisi yang sebelumnya terdengar tegas seketika mengembalikan seluruh dokumen dan mempersilahkan pengendara untuk melanjutkan perjalanan. Perbedaan sikap inilah yang memicu perdebatan publik. Banyak warganet mempertanyakan apakah perlakuannya akan sama jika pengendara warga sipil biasa. Dan di sisi lain, tidak sedikit yang memuji ketenangan anggota TNI tersebut karena tetap menjaga etika meski sempat diperlakukan secara kasar. Nah, dari peristiwa ini, pelajaran yang paling menonjol adalah bahwa komunikasi yang calm alias tenang mampu meredam situasi. Sementara perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat justru berpotensi makin menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Nah, yang ini nih memperlihatkan bahwa kesalahpahaman di lapangan tidak selalu berawal dari pelanggaran pengendara, tapi juga bisa muncul karena kurang dikenalnya satu jenis kendaraan. Pada akhir September 2024, Aibda Beni Aye menghentikan sebuah Suzuki Jimny Caribbean karena mengira mobil pickup tersebut merupakan hasil modifikasi ilegal dari Suzuki Katana. Dengan nada yang tetap sopan, ia mempertanyakan apakah kendaraan ini tergolong mobil barang atau mobil penumpang. Sang pemilik tidak terpancing emosi. Ia justru menjelaskan bahwa bentuk pickup tersebut memang bawaan pabrik dan bahkan menyarankan petugas untuk mencarinya melalui internet. Setelah surat kendaraan diperiksa dan penjelasan diterima, kesalahpahaman pun selesai tanpa adanya penilangan. Korlantas Polri kemudian menjelaskan bahwa petugas hanya belum mengenal model kendaraan tersebut dan tindakannya masih sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Peristiwa ini pun menjadi pengingat bahwa komunikasi yang terbuka dari kedua pihak mampu mencegah konflik. Betul. Di sisi lain, aturan di Indonesia ini juga membolehkan modifikasi kendaraan ya, selama tidak mengubah tipe, dimensi, mesin, maupun daya angkut tanpa melalui uji tipe ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kasus ini menunjukkan bahwa sebelum mengambil kesimpulan ya, verifikasi fakta seringkali menjadi langkah yang jauh lebih penting daripada sekadar berasumsi. Kasus berikutnya menunjukkan bahwa suara yang keras belum tentu berarti melanggar aturan. Pada Juni 2021 nih, ada rombongan pengendara Ducati dihentikan oleh petugas di kawasan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat karena diduga menggunakan knalpot bising yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Salah satu pemilik Ducati Street Fighter V4S bersikeras bahwa knalpot motornya masih standar bawaan pabrik. Saat penindakan, petugas mengandalkan pengamatan langsung dan suara knalpot yang terdengar nyaring, sehingga motor tersebut tetap ditilang bersama belasan Ducati lainnya. Merasa dirugikan, pemilik motor kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta pemeriksaan ulang. Setelah dilakukan pengecekan fisik,
Polisi mengakui bahwa knalpot motor tersebut memang asli dari pabrikan Ducati, sehingga surat tilangnya dikembalikan dan penindakan dibatalkan. Sementara itu, pengendara lain yang memang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi tetap menjalani proses tilang. Peristiwa ini memperlihatkan sikap yang cukup terbuka ya dari kedua belah pihak. Pemilik kendaraan memilih menempuh jalur klarifikasi daripada berdebat di jalan, sedangkan kepolisian bersedia mengakui adanya kekeliruan setelah bukti diperiksa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemeriksaan awal di lapangan tidak selalu menghasilkan kesimpulan akhir. Ketika komunikasi berlangsung dengan kepala dingin dan disertai verifikasi yang objektif, kesalahan dapat diperbaiki tanpa harus berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, ada kejadian yang memperlihatkan bagaimana pemahaman terhadap aturan dapat mengubah jalannya sebuah pemeriksaan. Pada pertengahan tahun 2022, sebuah video memperlihatkan seorang pengemudi mobil dihampiri dua polisi setelah masuk ke area hotel tempatnya menginap. Petugas menduga ia sengaja menghindari razia lalu meminta pengemudi untuk menunjukkan SIM. Namun alih-alih menyerahkan dokumen, pengemudi terlebih dahulu meminta petugas memperlihatkan surat perintah razia sebagai dasar pemeriksaan. Percakapan pun berubah menjadi adu argumen yang berlangsung cukup panjang, tapi tetap tanpa tindakan fisik. Kemudian pengemudi juga mempertanyakan tidak adanya papan pemberitahuan operasi yang menurutnya menjadi bagian dari prosedur razia resmi. Karena tidak dapat menunjukkan surat yang diminta saat itu, kedua petugas akhirnya memilih meninggalkan lokasi tanpa melakukan penilangan. Nah, video tersebut kemudian viral dan memicu diskusi luas mengenai hak serta kewajiban kedua belah pihak. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 memang mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan memiliki prosedur tertentu, mulai dari identitas petugas, dasar pemeriksaan, hingga tata cara penindakan. Di sisi lain, masyarakat juga tetap berkewajiban bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Peristiwa ini pun menunjukkan bahwa komunikasi yang disertai pemahaman terhadap aturan dapat menjadi jalan penyelesaian tanpa harus berujung pada konflik yang lebih besar. Peristiwa berikutnya menjadi viral karena alasan penilangan dianggap tidak biasa. Pada tahun 2021, seorang pengemudi bernama Agus dihentikan polisi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat membawa sebuah sepeda gunung di dalam kabin mobilnya. Seluruh dokumen kendaraan dinyatakan lengkap, tetapi ia tetap dikenai tilang karena petugas menilai cara membawa sepeda tersebut melanggar aturan mengenai daya angkut barang. Agus tidak memilih berdebat di lokasi. Ia merekam proses pemeriksaan sambil mempertanyakan dasar pasal yang digunakan, lalu membagikan pengalamannya ke media sosial. Video itu segera memancing perhatian publik karena banyak yang menilai penerapan pasalnya kurang tepat. Setelah melakukan evaluasi, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat itu mengakui bahwa anggotanya keliru menerapkan pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut penjelasan resmi, pasal tersebut berkaitan dengan kendaraan angkutan umum barang, bukan mobil pribadi yang membawa sepeda di dalam kabin. Polisi juga menjelaskan bahwa apabila barang bawaan benar-benar mengganggu konsentrasi pengemudi, pasal yang lebih relevan itu adalah pasal 283. Surat tilang Agus akhirnya dibatalkan, institusi kepolisian menyampaikan permintaan maaf, dan petugas yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Kasus ini pun memperlihatkan bahwa mekanisme koreksi tetap berjalan ketika terjadi kekeliruan. Di sisi lain pun, masyarakat juga belajar bahwa memahami dasar aturan dapat menjadi cara yang tepat untuk menyampaikan keberatan tanpa harus kehilangan sikap saling menghormati. Peristiwa berikutnya kembali memicu perdebatan setelah sebuah video pemeriksaan kendaraan di kawasan Aegnatas, Labuhan Batu Utara, viral pada pertengahan tahun 2024. Seorang pengendara yang dihentikan tidak langsung mempersoalkan pemeriksaannya. Ia justru meminta melihat surat perintah tugas atau SPT untuk memastikan petugas yang menghentikannya memang tercantum dalam operasi tersebut. Setelah nama salah satu petugas dicocokkan, pengendara mengaku tidak menemukannya di dalam daftar SPT. Petugas yang dipertanyakan kemudian terlihat menghindar dari percakapan. Sementara anggota lain mencoba memberikan penjelasan bahwa petugas tersebut baru datang belakangan dan merupakan senior mereka. Penjelasan itu tidak memuaskan pengendara yang tetap menekankan bahwa setiap personil yang terlihat dalam razia seharusnya memiliki dasar penugasan yang jelas.
Nah, dari berbagai kasus yang telah kita bahas tadi terlihat bahwa persoalannya itu bukan semata-mata siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi bagaimana aturan diterapkan secara konsisten dan profesional. Tidak semua anggota kepolisian memiliki kewenangan melakukan tilang manual. Penindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi ketentuan dan memiliki kompetensi sesuai aturan yang berlaku dalam fungsi lalu lintas. Sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang. Hal ini penting agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, jika pelanggaran dilakukan oleh anggota TNI, polisi tetap berwenang menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan awal. Namun, proses penindakannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi dengan polisi militer sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari banyaknya surat tilang yang diterbitkan, melainkan dari penegakan hukum yang adil, komunikasi yang santun, serta kesediaan untuk mengoreksi kesalahan ketika memang terbukti terjadi. Itulah yang menjadi fondasi utama terciptanya ketertiban di jalan raya.